Ribuan warga yang tergabung dalam aliansi Prabu Mulih menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pertamina Zona 4 Hulu Rokan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Prabu Mulih, Kecamatan Prabu Mulih Barat. Mereka menuntut Jenderal Manajer Pertamina bertanggung jawab atas tewasnya 2 orang pekerja RIK tersebut. Menurut Adi Susanto, korban yang saat itu bekerja di lokasi TLJ 037 mengalami insiden kecelakaan kerja dan hanya dirawat di lokasi setelah kritis baru dibawa ke rumah sakit Pertamedika dan meninggal dunia. Inilah yang kami ungkapkan, kami selaku masyarakat Kota Prabu Mulih dan Kabupaten Muara Enim. Hati-hati orang bekerja di PT Pertamina selagi dipimpin JM Pak Juju. Kenapa? Kasus 3 fatality yang ditutupi menghilangkan nyawa manusia, berarti dia ikut andil dalam menutupi kasus pembunuhan. Itu yang kami sakit. Ini sudah akan kami sampaikan, akan melayang surat pulang ini ke seluruh daerah dan ke seluruh pusat. Rencananya kasus pekerja tewas di lokasi kerja akan dilaporkan LSM APM ke Mabes Polri dan Pertamina Pusat di Jakarta. Menurut mereka, diduga kasus tewasnya pekerja RIK milik Pertamina bukan kali ini saja. Dan ini terjadi akibat kelalaian pengawasan pihak Healthy Safety Environment. Ribuan massa juga meminta agar penerimaan karyawan untuk penduduk lokal Prabu Mulih dapat diprioritaskan untuk tenaga skill. Saat dihubungi, pihak Pertamina Zona 4 Hulu Rokan hingga kini belum bisa memberikan keterangan terkait aksi demo warga tentang adanya pekerja yang tewas saat bekerja di RIK TLJ 037. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Setelah dilakukan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Pesona Tanjung Senai Indralaya Ogan Ilir diketahui. Korban diketahui seorang janda berinisial IA 46 tahun, warga Kutaraya Kayu Agung Oki. Dari hasil otopsi adanya tanda kekerasan terutama disebabkan bekas senjata tajam. Forensik menemukan tusukan senjata tajam di leher sebelah kanan dan kiri dan ditemukan tusukan senjata tajam antara pinggang dan dada samping kanan. Saat ditemukan di tubuh korban juga didapati batu besar sebagai pemberat agar jasad korban tidak mengapung. Jadi dari pemeriksaan kita jumpa luka tusuk ya. Luka tusuknya itu pada daerah leher kanan kiri, kemudian pada daerah dada kanan di bawah. Itu kemudian ada luka robek, jadi nampaknya melawan juga ada itu pada punggung tangan kanan dan kiri. Korban diketahui hilang oleh keluarga sejak Sabtu dan dijelaskan oleh anak korban bernama Meisha bahwa ibunya pamit karena ada pekerjaan di Palembang. Ibunya pergi mengendarai sepeda motor yang kini belum ditemukan pada Jumat siang. Selama 2 hari hilang, Meisha bermimpi bertemu ibunya, sementara handphone yang dibawa ibunya sudah tidak aktif. Ibu pamit mau pergi malam? Kerja. Memang udah kerja atau baru mau cari kerja? Udah kerja. Sudah kerja di mana kerjanya? Di Palembang, dia ngakunya tuh di Palembang. Pergi sama siapa? Sendiri. Sendiri. Sejak itu enggak ada kabar lagi. Naik kendaraan? Motor. Diduga kuat korban IA merupakan korban begal. Pasalnya sepeda motor yang dikendarai korban tidak ditemukan. Begitu juga dengan perhiasan dan handphone yang dimiliki korban. Polres Ogan Ilir mengaku telah membentuk tim khusus melakukan penyelidikan terhadap dugaan korban pembegalan ini. Waktu ditemukan memang ditemukan ada pemberat di badannya, tapi kan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Oke, langkah yang diambil dari Polres? Kami membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, semoga dalam waktu dekat kita bisa segera ketahui. Dan kita kalau memang ada tindak pidana di sini kita bisa segera ungkap. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV Jalan Flyover Tanjung Api-Api Palembang dan video amatir warga saat terjadi laka lantas yang dialami Chandra, seorang driver ojol warga Jalan Swadaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, yang ditabrak truk. Terlihat petugas Satlantas menertibkan jalan dan hendak mengevakuasi korban terkapar dengan kondisi kepala hancur dan sepeda motor dengan nomor polisi BG 2853 ACF ikut ringsek. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Arham Sikakum, terkait kejadian laka lantas yang merenggut korban jiwa itu menjelaskan, diduga akibat korban pemotor driver ojol melaju dari arah Polsek Sukarami Palembang hendak menuju ke Jalan Kolonel Haji Berlian.
ketika di jalan bawah jembatan flyover melanggar alat pemberi isyarat dan melawan arah rambu lalu lintas sehingga tertabrak truk dengan nomor polisi BE 8349 yang melaju dari arah asrama haji hendak mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Antara mobil truk dengan sepeda motor, yang mana sepeda motor melanggar apil atau alat reserse gas. Sebenarnya dia melalui jalan naik flyover, tetapi dia melalui dari bawah. Karena mau berbalik ke semula, langsung nabrak mobil truk, kemudian terlindas kena ban belakang. Oh, itu korban sendiri driver ojol? Betul, Maksim. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2022 di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir terus dilakukan pengembangannya oleh penyidik Kejari Oki. Tim penyidik mendatangi kantor Dispora dan melakukan penggeledahan untuk mencari bukti otentik berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang ditangani. Dispora Oki diduga korupsi dana APBD tahun 2022 senilai 6,5 miliar, namun kerugian negara belum bisa dirincikan lebih jelas. Penggeledahan lebih dari 1 jam tersebut, penyidik temukan 6 stempel toko yang diduga digunakan untuk melakukan manipulasi pembelian dengan mengatasnamakan stempel yang diduga fiktif. Sehingga dengan stempel toko itu bisa dengan leluasa melakukan penyalahgunaan SPJ fiktif barang yang masuk dalam pengeluaran. Penggeledahan di Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana alat bukti lain tersebut dipergunakan atau masih diperlukan untuk melengkapi bukti terkait penyidikan kasus pengelolaan anggaran belanja di Dispora Kabupaten Oki tahun anggaran 2022. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan karena sejauh ini sudah banyak saksi berikut barang bukti yang dikumpulkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah provinsi melakukan pengumuman penyerah terimaan sejumlah aset milik Pemprov Sumatera Selatan yang berhasil diselamatkan atau diambil kembali dan dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Tak tanggung-tanggung sekitar 284 miliar 236.555.600 rupiah nilai aset yang berhasil terselamatkan. Hasil kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penanganan penataan aset milik pemerintah yang sebelumnya dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di bidang preventif, Kejati Sumatera Selatan berhasil menarik kembali 1 unit kendaraan roda 4 jenis SUV bermerek Toyota Land Cruiser dengan harga yang ditafsir kurang dari 1 miliar rupiah. Selain itu juga pengamanan berbagai bidang tanah dengan nilai tafsiran mencapai ratusan miliar rupiah. Tentu angka 284 miliar ini adalah angka yang besar, sangat bermanfaat tentunya untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pemberdayaan ekonomi ataupun apapun. Nah, fungsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah menyelamatkan, melakukan penataan aset-aset sehingga aset dari Pemprov bisa dijaga dan terjaga dari para pihak, khususnya mafia-mafia tanah. Ini adalah salah satu bentuk contoh nyata dari kerjasama antar instansi yang memang kita berada sama-sama pemerintah. Dan hari ini alhamdulillah tadi Pak Kejati sudah menyampaikan serahkan 2 aset, yaitu mobil kemudian dan rumah di Sudut Putih. Ini adalah bahagian dari proses penataan aset yang kita lakukan. Tidak hanya ini saja, ada proses yang akan terus yang kita lakukan secara bersama-sama nanti dengan Kejaksaan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Kejati dan tim 24735. Untuk mewujudkan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta Kejaksaan Tinggi untuk melakukan kajian agar keberlanjutan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya tetap dapat dilakukan pembangunan dengan berbagai opsi dan dengan petunjuk dan hasil kajian Kejaksaan Tinggi sebagai dasar pembangunannya. Dari Palembang, Muhammad Reza Falepi, iNews melaporkan.
DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Ya sholat kita gimana? Kalau nggak bisa ya serentak. Siraman kolbu di MNC TV. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Ya sholat kita gimana? Kalau nggak bisa ya serentak. Siraman kolbu di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa? Kepada siswa yang suka telat. Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, Family 100 di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV. Mau terkenal dadakan dan punya banyak cuan? Siapapun kamu dari berbagai macam profesi boleh ikutan. Bisa nyanyi dan punya aksi panggung menarik. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Pileg di Kabupaten Oku Timur telah usai. Para pemenang dari pertarungan pileg atau sering disebut pemilihan legislatif kemarin secara resmi telah dilantik serta diambil sumpah jabatannya pada 19 Agustus 2024. Ada sebanyak 45 anggota dewan terpilih berhasil melenggang mulus menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur. Dari ke-45 anggota dewan yang terpilih tersebut, ada 7 orang politikus perempuan yang tidak mau kalah dan ikut serta dalam pertarungan adu taktik di pemilihan legislatif Oku Timur kemarin. Dari jumlah 7 orang politikus perempuan terbaik Oku Timur tersebut, dari Partai Perindo berhasil mengantarkan satu kadernya menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur. Susilawati, kader perempuan terbaik DPD Partai Perindo Kabupaten Oku Timur, berkomitmen akan terus berjuang untuk menjaga marwah partainya, serta dirinya menyatakan akan tegak lurus dan patuh akan perintah pimpinan partai. Susilawati pun menambahkan dalam waktu dekat akan fokus terhadap program-program yang telah disusun. Kami akan segera membentuk ketua DPRD dan next itu akan pembentukan fraksi dan komisi. Program yang akan kami laksanakan, yang pada saat ini sudah kami susun, itu akan segera kami laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dari Oku Timur, Chatmiko Francisco, iNews melaporkan. Ketua DPRD Kabupaten Oki, Abdianto, pamit undur diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD karena memang masa jabatan telah berakhir. Dengan demikian, tugasnya sebagai tampuk pimpinan di DPRD Kabupaten Oki selama periode 5 tahun telah usai. Abdianto tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penuh DPRD Kabupaten Oki dalam menjalankan tugas. Permintaan maaf juga dihaturkan karena masih ada tugas yang menjadi aspirasi masyarakat belum terlaksana seutuhnya. Pamit undur Ketua DPRD Kabupaten Oku ini disampaikan langsung oleh Abdianto saat rapat paripurna pembahasan perubahan APBD tahun 2024. Dalam perubahan APBD berikut rancangan perubahan PAS Kabupaten Oki tahun 2024 meliputi laporan Badan Anggaran, pengambilan putusan, dan pendapat akhir Bupati. Alhasil perubahan APBD Kabupaten Oki tahun 2024 ini pun disepakati dan disetujui. Ini terakhir periode ini kami rapat paripurna istimewa untuk HUT Kemerdekaan RI. Makanya kesempatan ini kami mohon diri dan pamit karena ini terakhir di periode ini. Insya Allah akan ada kesempatan lain untuk kita berjumpa kembali dalam momen-momen yang spesial tentunya seperti itu.
Meski nantinya sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Oki, namun semua pihak diminta untuk terus mengabdikan diri untuk Kabupaten Oki dengan hal-hal positif. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Siswa SD Negeri 44 Kota Lubuk Linggau dibuat heboh saat petugas damkar Kota Lubuk Linggau menemukan 15 butir telur ular di taman sekolah. Petugas mendapatkan laporan dari pihak sekolah ada lubang di taman sekolah dan di dalamnya ada beberapa butir telur ular. Diduga lubang tersebut merupakan sarang ular piton. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan penggalian lubang selama kurang lebih 90 menit guna mencari indukan ular. Namun setelah digali, petugas tak menemukan indukan ular. Selanjutnya, telur ular dievakuasi dan dimasukkan ke dalam plastik box. Para siswa yang sedang mengikuti perlombaan kemerdekaan tanpa rasa takut ingin melihat belasan butir telur ular piton. Di TKP, tim langsung melakukan upaya evakuasi dengan membongkar sarang yang diduga sarang ular selama kurang lebih 90 menit atau 1 jam setengah. Ditemukan sekitar 15 butir telur. Ular tidak ditemukan, kemungkinan lagi berada di tempat lain untuk menjaga keamanan atau keselamatan anak-anak karena di sekitar sini banyak anak-anak sekolah, maka sarang tersebut sementara kita tutup. Petugas dan pihak sekolah melarang para siswa mendekati sarang ular. Selain itu, petugas juga menimbun lubang ular dan siswa dihimbau agar menjauhi sarang ular tersebut. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan.